Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Bayu Wicaksono, NRP 0820040081 dari kelas TP 5C. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah instalasi perpipaan pembangkit daya uap, di mana di sini saya akan membahas tentang cooling tower. Berikut daftar dari apa yang akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu apa itu cooling tower, yang kedua siklus Rankine, yang ketiga bill of material, yang keempat PFD atau proses flow diagram, yang kelima isometric, yang keenam classification of piping, yang ketujuh thickness calculation, dan yang terakhir yaitu conclusion atau kesimpulan. Pertama, cooling tower. Cooling tower adalah suatu sistem refrigerasi yang melepaskan kalor ke udara. Cooling tower bekerja dengan cara mengontakkan air dengan udara dan menguapkan sebagian air tersebut. Cooling tower sangat dibutuhkan oleh industri sebab cooling tower merupakan bagian dari utilitas yang banyak digunakan, di mana cooling tower memproses air yang panas menjadi air dingin yang digunakan kembali dan bisa dirotasikan. Cooling tower juga salah satu alat yang berfungsi mengolah air untuk mengatasi masalah polusi lingkungan. Cooling tower sendiri memiliki komponen yaitu sebagai berikut. Yang pertama rangka atau wadah, yang kedua bahan pengisi, yang ketiga kolam air pendingin, yang keempat saluran udara masuk, yang kelima draft fan, dan yang terakhir yaitu nozzle. Berikut merupakan gambar dari cooling tower. Dapat diketahui di gambar sebelah kanan, untuk pipa yang berwarna merah yaitu pipa steam atau pipa yang dimana di dalamnya mengalir air panas atau steam basah yang masih memiliki kandungan uap, dimana nanti masuk dan akan didinginkan oleh fan. Kemudian ditampung di bawah dan bisa dialirkan lagi menuju ke proses selanjutnya. Biasanya cooling tower digunakan untuk mendinginkan steam, yang mana air hasil pendinginan ini nanti digunakan kembali sebagai air pengumpan boiler. Kemudian masuk ke pembahasan yang kedua yaitu siklus Rankine. Siklus Rankine adalah siklus termodinamika yang mengubah panas menjadi kerja. Panas disuplai secara eksternal pada aliran tertutup, yang biasanya menggunakan air sebagai fluida yang bergerak. Siklus ini menghasilkan 80% dari seluruh energi listrik yang dihasilkan di seluruh dunia. Siklus ini dinamai untuk mengenang ilmuwan Skotlandia William John Macquarie Rankine. Siklus Rankine adalah model operasi mesin uap panas yang secara umum ditemukan di pembangkit listrik. Sumber panas yang utama untuk siklus Rankine adalah batu bara, gas alam, minyak bumi, nuklir, dan panas matahari. Berikut alur siklus Rankine yaitu dari pompa air dipompa menuju boiler, kemudian membentuk steam atau yang membentuk steam yang nanti steamnya dialirkan untuk menggerakkan turbin. Setelah itu fluida yang keluar dari turbin didinginkan di kondenser dan nanti dipompa lagi menuju boiler dan begitu seterusnya. Kemudian berikut merupakan siklus termodinamika yang terjadi di dalam siklus Rankine. Yang pertama yaitu siklus 1 kedua, proses pemompaan fluida dengan sifat adiabatik reversibel yang terjadi di pompa. Dan kemudian 2 ketiga yaitu proses perpindahan panas pada tekanan konstan yang terjadi di boiler. Terus kemudian 3 ke 4 proses ekspansi reversibel adiabatis yang terjadi di turbin. Yang kemudian 4 ke 1 proses pemindahan panas dengan tekanan konstan yang terjadi di kondenser.
Berikut merupakan proses flow diagram cooling tower, bisa dilihat di gambar slide. Berikut merupakan gambar isometrik. Yang gambar pertama ini merupakan gambar routing pipa inlet masuk cooling tower. Kemudian yang ini routing pipa jalur perpipaan outlet cooling tower. Berikut merupakan bill of material, di mana dalam cooling tower terdapat dua jenis pipa. Yang pertama yaitu pipa dengan NPS 2,5 inch yang digunakan untuk bagian inlet dan 4 inch untuk bagian outlet. Dan juga terdapat satu gate valve ukuran 4 inch, dua flank dengan ukuran 2,5 inch dan dua flank dengan ukuran 4 inch. Berikutnya yaitu classification of pipe. Berdasarkan bahannya terdapat beberapa jenis, yaitu pipa carbon steel, pipa carbon moly, pipa stainless steel, pipa duplex, pipa galvanis, pipa ferronickel, pipa chromoly, pipa PVC, dan pipa HDPE. Berdasarkan pembuatannya yaitu ada dua, yaitu pipa seamless dan pipa welded. Pada cooling tower digunakan pipa seamless carbon steel dengan NPS 2,5 inch untuk inlet dan 4 inch, mohon maaf ada salah tulis, untuk outlet dari cooling tower. Penggunaan pipa seamless karena pada cooling tower terjadi proses pendinginan yang merupakan uap basah menjadi air yang nantinya akan digunakan kembali sebagai air pengumpan boiler. Kemudian masuk ke pokok bahasan thickness calculation. Ketahui desain temperatur yaitu sekitar 250 derajat Fahrenheit, desain pressure yaitu 100 psi, gauge outside diameter yaitu 2,65 inch, maximum allowable stress yaitu 20.000 psi, joint efficiency 1, nilai W1 dan nilai Y sama dengan 0,4. Corrosion allowance yaitu sekitar 0,125 inch dengan material yang diasumsikan yaitu A106 grade B NPS 2,5 inch. Berikut perhitungannya. Dari perhitungannya, maka schedule yang tepat adalah 40 inch yang memiliki ketebalan maksimum yaitu 0,25 inch. Kemudian calculation untuk pipa outlet cooling tower, kita desain temperatur sekitar 250 derajat Fahrenheit, desain pressure yaitu sekitar 100 psi, outside diameter 4,35 inci, maximum allowable stress yaitu 20.000 psi, joint efficiency 1, nilai W1 dan nilai Y 0,4 dengan corrosion allowance yaitu sekitar 0,125 inch. Dengan material yang diasumsikan yaitu material A106 grade B NPS 4 inch. Berikut merupakan kalkulasi perhitungan tekniknya. Berdasarkan hasil yang diperoleh, maka schedule yang tepat adalah 40 yang memiliki ketebalan maksimum yaitu 0,24 inch. Dan masuk ke pokok bahasan terakhir yaitu kesimpulan atau conclusion, yaitu 1. Cooling tower pada siklus Rankine berfungsi untuk mendinginkan steam yang keluar dari kondensor menjadi air yang nantinya akan digunakan sebagai air pengumpan pada boiler. Material pipa yang digunakan adalah ASTM A106 grade B dengan NPS 2,5 inch schedule 40 dan NPS 4 inch dengan schedule 40. Terima kasih. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.